Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan bentuk dari tali silaturahim kita untuk membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, sehingga kita tercipta yang namanya hubungan yang baik dan juga kokoh ke depannya. Para sahabat-sahabat saya, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang majelis taklim. Namun terlebih dahulu saya akan jelaskan satu persatu definisi dari majelis dan juga taklim. Majelis itu bisa kita artikan sebagai duduk atau pertemuan. Sedangkan taklim itu ialah pengajaran atau pembelajaran. Kalau misalkan kita menggabungkan dari definisi tersebut, yang dimaksud dengan majelis taklim di sini apa? Bahwasanya tempat atau tempat untuk menerima pembelajaran atau mengamalkan ilmu. Ya, jadi di dalam majelis itu tersebut apa? Di situ merupakan tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran itu di dalamnya terdapat apa? Biasanya ada orang yang mengajar dan ada orang yang belajar. Makanya di situ di dalam majelis taklim ada seorang guru dan juga ada seorang murid. Ya. Itu yang dimaksud dengan majelis taklim. Lalu apa yang dikaji di dalamnya? Yaitu berkaitan dengan ilmu tentang keislaman, yang berkaitan dengan syariah Islam. Makanya itu ada seorang guru, ada seorang kiai, ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang memberikan kajian di dalam majelis taklim tersebut. Fungsi majelis taklim, jadi diadakannya, dibentuknya yang namanya majelis taklim itu terdapat beberapa fungsi yang kita bisa dapatkan. Fungsi yang pertama apa di situ? Pendidikan agama Islam. Jadi dengan adanya majelis taklim, kita bisa belajar dari para guru yang memberikan ceramah di dalam majelis taklim tersebut. Berkaitan dengan apa di situ? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu sangat kompleks sekali dalam kehidupan kita. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa di situ? Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, yaitu salah satu contohnya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia, hablum minannas. Makanya di situ kita bisa belajar dari para guru yang mengisi ceramahnya di dalam majelis taklim tersebut. Fungsi majelis taklim yang kedua yaitu penguatan silaturahim. Karena di dalam majelis taklim itu merupakan sebuah tempat bagi kita belajar dan juga mengamalkan ilmu, berarti secara tidak langsung di sana merupakan sebuah wadah untuk kita bisa membangun tali silaturahim. Makanya dibentuknya yang namanya majelis taklim itu bisa kita memperkuat tali silaturahim kita di antara sesama. Salah satu contohnya bagi kita yang belum kenal, dengan adanya majelis taklim kita bisa kenal karena satu tempat di dalam majelis taklim tersebut. Fungsi majelis taklim yang ketiga, peningkatan pemahaman agama. Dengan cara kita belajar di dalam majelis taklim, belajar kepada seorang guru di dalam majelis taklim, maka di situ akan kita mendapatkan peningkatan pemahaman agama, pemahaman ilmu agama Islam. Karena masih banyak sekali mungkin yang belum kita pahami, mungkin yang belum kita peroleh
mungkin yang belum kita ketahui tentang pemahaman agama yaitu Islam. Ya, pemahaman agama Islam. Makanya dengan adanya majelis taklim kita bisa meningkatkan pemahaman agama Islam. Pemahaman agama Islam tersebut ya. Fungsi majelis taklim yang keempat, pengembangan masyarakat. Baik dalam hal pengembangan hubungan kita dengan sesama atau dikenal dengan muamalah, yaitu pengembangan diri, pengembangan pribadi kita, pembentukan karakter yang lebih baik. Makanya dengan kita bersosialisasi, berkumpul dengan orang soleh, yaitu di dalam majelis taklim tersebut, maka kita bisa mengembangkan diri kita pribadi baik dalam hal spiritual, intelektual, dan juga dalam hal lahiriah. Fungsi majelis taklim yang kelima, kontrol sosial. Masyarakat kita harus kontrol, harus kita kendalikan. Bagaimana cara kita bisa mengontrol masyarakat tersebut agar supaya bisa tercipta masyarakat yang rukun, masyarakat yang penuh nuansa bahagia dan juga penuh hal-hal yang positif, yaitu diadakannya yang namanya majelis taklim. Dengan cara berkumpulnya seperti itu merupakan wadah bagi kita supaya bisa tercipta yang namanya kontrol masyarakat, kontrol sosial, khususnya kepada masyarakat yang ingin ikut serta atau di dalam majelis taklim tersebut. Ya, itu yang fungsinya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari majelis taklim tersebut yang kita bisa peroleh. Jenis kegiatan dari majelis taklim itu diantaranya ada pengajian rutin. Biasanya di situ sebelum pengajian, sebelum dakwah, sebelum ceramah, bisa dilakukan oleh kiai, oleh ulama atau oleh ustadz. Biasanya ngaji dulu ya, tawasul dulu, habis itu membaca ayat suci Al-Quran, habis itu sholawat, kemudian biasanya langsung mengisi pengajian rutin. Yang pengajian rutinnya biasanya hal-hal tentang ajaran Islam ya, topik keislamannya. Jenis kegiatan majelis taklim yang kedua, diskusi tentang masalah keagamaan dan juga sosial. Sini ya, mungkin ada sesuatu yang belum kita pahami tentang hukum-hukum ini, maka kita harus apa di situ mendiskusikan tentang masalah keagamaan tersebut dan juga sosial kepada yang tahu ya, kepada yang ahli tentang agama. Jenis kegiatan majelis taklim yang ketiga, peringatan hari besar. Dengan diadakannya majelis taklim kita bisa memperingati hari besar. Salah satu contohnya misalkan peringatan hari besar, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga di situ ada berbagai macam jenis kegiatan lainnya yang bisa bermanfaat bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan kita meningkatkan hubungan baik kita dengan sesama manusia ya, sesama dan juga orang lain maksudnya di situ ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita berdoa supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah menonton, like dan juga share dan juga komen yang positif. Terima kasih, semoga itu menjadi ladang pahala bagi kita supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.